kami ucapkan selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Oke, kembali lagi bersama saya ya. Saya di sini sebagai moderator untuk materi 7, yaitu sukses dalam persidangan. Belum? Oke, sambil dihidupkan, saya akan menjelaskan, akan memberitahu. Kalau gitu ya. Terus dikit. Oke, saya akan memberitahu mengenai biodata pemateri hari ini. Yang akan menyampaikan materi 7 hari ini yaitu Pak Satrio Restu Winarno, tempat tanggal lahir di Jakarta tanggal 19 November tahun 1993. Beralamat di Jalan Palur Raya nomor 9 Jati Asih. Nomor teleponnya 0813 853 13452. Pekerjaan sebagai guru PPKN. Jenjang pendidikan Pak Trio yaitu SD di SDN Jati Rahayu 5, SMP di SMP Negeri 6 Bekasi, SMA di SMA Negeri 5 Bekasi, S1 di Universitas Negeri Jakarta. Pengalaman organisasi Pak Satrio yaitu 1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik UNJ dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Yang kedua, Himpunan Mahasiswa Islam HMI Komisariat Jakarta Raya 2014 sampai 2015. Yang terakhir, Karang Taruna RW 7 Jati Asih Bekasi 2017 hingga 2019. Materi yang akan dibawakan yaitu hasil dalam persidangan. Foto hidupnya Pak Rio yaitu Wajada Wajada Jabir. Oke. Lanjut ini ya, dilanjutkan sama Pak Rio ya. Jadi untuk Pak Satrio dipersilakan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Mas Satrio yang sudah menjalan dari satu. Oke. Ya, baik sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Nah, semangatnya. Ya, walaupun ini sudah kegiatan yang selanjutnya, semangatnya tetap harus jaga. Selamat siang semuanya. Siang. Good. Saya sambil berdiri ya, sambil berjalan. Ya, tadi diperkenalkan oleh kakak OSIS yang sudah ada. Saya Restu Winarno kebetulan mengajar di SMP 230 ini, seperti yang kalian tahu.
Lalu diminta kemarin oleh Pak Asep untuk menyampaikan materi persidangan. Materi persidangan. Tan, kalau dengar kata persidangan, sidang, apa dalam pikiran kamu tadi? Sidang itu kayak apa sih, Tan? Ya, kalau dengar kata sidang, apa dalam pikiran kamu tuh apa? Sidang itu apa? Sambo. Jauh sekali. Oke. Gita, Git. Kalau dengar kata sidang, Git, apa yang dalam pikiran kamu, Git? Hukuman. Oke, good. Satu hukuman, gitu ya. Adanya sidang berarti akan ada hukuman, gitu ya. Apakah akan selalu seperti itu? Sekarang kita lihat apa sih persidangan? Bagaimana sih persidangan? Seperti itu. Oke, next dulu, Mas. Persidangan. Oke, kita masuk ke materi dulu nih tentang persidangan, gitu ya. Mbak Anissa Putri, tolong dibacakan Mbak Anissa Putri. Sidang itu apa? Oke, terima kasih Mbak Anissa. Lihat, kata yang saya bold. Sidang intinya adalah tentang diskusi resmi, gitu ya. Jadi bukan tentang hanya hukuman, dia bersalah, dihukum. Enggak, bukan tentang itu aja. Sidang intinya adalah tentang diskusi resmi. Untuk apa? Memutuskan sesuatu. Tapi ada mekanismenya, gitu ya. Jadi kalau kalian kemarin sudah belajar beberapa materi, kalian kan diminta untuk ambil poin-poinnya, ya kan? Begitu juga dengan sidang. Berarti apa poin penting dari kata dan kalimat sidang? Pertama, sidang adalah. Lalu kedua, apa? Memutuskan sesuatu. Dengan apa memutuskannya? Dengan mekanisme. Gitu ya. Tuh, jadi kamu udah tahu kalau nanti diberikan pertanyaan sidang itu apa sih? Pasti diskusi resmi untuk memutuskan sesuatu dengan mekanisme yang jelas. Gitu ya. Itu tentang sidang. Lalu sidang ini juga mempunyai hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus berjalan aman, aspiratif, demokratis. Makanya aturannya harus jelas, sidangnya seperti apa. Gitu ya, 3 hal ini. Oke, kita next saja, lanjut ya. Mau dicatat? Oke, bagi yang mau dicatat, dicatat, yang enggak apa-apa. Yang penting kamu tahu kata kuncinya aja. Makanya saya berikan selalu kata-kata kuncinya. Ya, ya. Oh, boleh. Ya, turun ya. Tuh, tentang sidang. Ambil kata-kata kuncinya, saya akan jelaskan kunci-kuncinya ini. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, lanjut nih. Kalau tadi kita berbicara tentang mekanisme, kita berbicara tentang tujuan. Yang utama lagi ada prinsipnya. Alisa, kamu ikut OSIS, gitu ya, ingin menjadi capsis. Kenapa? Kamu prinsipnya ngapain? Apa prinsip kamu sampai kamu mau ikut OSIS? Biar bisa dapat sertifikat buat lulus SMA? Oke, salah satunya itu, gitu ya. Nah, persidangan juga gitu, ada prinsip-prinsipnya. Prinsip yang pertama udah pasti, sesuatu yang didiskusikan, gitu ya. Sesuatu yang didiskusikan. Kenapa? Karena adanya kasus atau masalah. Gitu. Pertama ada kasus. Kedua ada rencana. Persidangan harus terencana dengan baik. Nah, rencana. Ketiga, urusan pribadi. Di dalam persidangan hindarkan urusan pribadi. Karena kenapa? Di dalam persidangan sudah pasti mencari hal yang baik untuk kepentingan persidangan. Lalu ada komunikasi. 4 hal. Pertama kasus, rencana, hindari urusan pribadi, dan komunikasi. Ya, 4 prinsip dalam persidangan yang harus kalian utamakan. Lanjut lagi, Mas.
Oke, nah ini nih yang tadi kita bahas pertama. Kalau yang tadi dibilang kasus Pak, kasusnya Sambo, kasusnya korupsi Pak, kasusnya apa? Betul, itu merupakan salah satu daripada bentuk persidangan, namanya persidangan umum atau persidangan tindak pidana, gitu ya. Nah sekarang yang akan kita bahas adalah persidangan keorganisasian. Ada 3 hal persidangan dalam keorganisasian. Pertama namanya sidang pleno, sidang pleno. Kedua sidang paripurna. Dan ketiga sidang komisi. Pak, bedanya apa Pak antara 3 sidang ini? Tujuannya yang berbeda. Lihat pertama tentang sidang pleno. Almaira, kalau dibacakan dong sidang pleno itu apa sih? Sidang pleno bisa disebut sidang besar yang diikuti oleh seluruh peserta sidang tanpa kecuali dan ditinjau. Sidang pleno dilakukan untuk memberi pembinaan agenda sidang buat telah ditentukan sebelumnya pada sidang umum. Oke, thank you. Sidang pleno disebut juga dengan sidang besar dan diikuti semuanya dari peserta dan peninjau, memberi keputusan final yang dirumuskan sebelumnya pada sidang komisi. Berarti pertanyaan saya, sidang komisi dulu apa sidang pleno dulu? Sidang komisi dulu kita. Sidang komisi dibicarakan baru naik ke sidang pleno. Gitu ya. Lalu selanjutnya ada sidang paripurna. Sidang paripurna. David, bacakan David. Sidang paripurna. Sidang paripurna mengesahkan segala keputusan utama dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan, biasanya berisi tentang pengesahan akhir hasil-hasil sidang. Sidang paripurna, ya. Tentang apa intinya sidang paripurna? Ini adalah ketok palunya, mengesahkannya daripada hasil sidang. Hasil sidang dibicarakan di komisi, diplenokan dengan semua peserta, lalu diparipurnakan atau disahkan pada saat sidang paripurna. Jadi konteksnya seperti itu. Sidang komisi, sidang pleno, dan sidang paripurna. Tingkatannya seperti itu. Terakhir yang kalian tahu ada sidang komisi, gitu ya. Sidang komisi dilaksanakan hanya oleh anggota komisi-komisi tersebut, mematangkan dan memfokuskan sebelum sidang pleno. Contoh, nanti ketika kalian nih masuk OSIS, apakah komisinya cuma ada 1? Apakah komisinya cuma ada 2? Banyak komisi-komisinya, betul ya? Komisi yang membicarakan tentang pendidikannya, komisi yang tentang kewirausahaan, gitu kan? Semua tersebut pasti melaksanakan sidang komisi. Nah nanti di tenggat waktu tertentu akan ada namanya sidang pleno. Lanjut lagi terakhir akan ada sidang paripurna. Nah persidangan dalam keorganisasian seperti itu. Pak, kalau yang sidang Sambo dan lain-lain bagaimana Pak? Nanti kalian lebih lanjut belajar ketika kalian mengambil jurusan-jurusan yang berkaitan dengan hukum, gitu. Kalau nanti kalian masuk ke sosial politik, kalau nanti kalian masuk ke hukum, gitu ya, kalian akan mengambil tuh ada namanya kuliah tentang hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana, hukum acara perdata, gitu. Nah, sidang-sidang yang tersebut sidang lanjutan. Sekarang kita bahas tentang sidang keorganisasi. 3 sidang. Oke, lanjut Mas. Oke, lanjut nih. Syarat-syarat atau unsur persidangan. Di dalam persidangan sendiri ada 8 syarat jalannya persidangan. Pertama, adanya tempat atau ruang sidang. Apakah tempatnya harus selalu luas? Apakah tempatnya itu harus sesuai dengan mekanisme yang ada? Tergantung sidangnya apa dulu, gitu ya. Kalau sidangnya hanya sidang komisi, tidak perlu tempat yang luas, karena biasanya komisi tidak sebanyak daripada seluruh peserta organisasi, betul kan ya? Sedangkan kalau sidangnya adalah sidang pleno, apalagi sidang paripurna, baru nih harus mempunyai ruang sidang yang memadai dengan hal-hal yang diperlukan satu dengan lain. Lalu waktu sidang, nah nih waktu sidang dari pertama sudah harus, makanya tadi kita berbicara sidang adalah mekanisme, gitu ya. Di dalam mekanisme itu ada waktunya. Acara sidang, pimpinan dan sekretaris sidang, peserta, perlengkapan, tata tertib sampai dengan kesimpulan atau keputusan. 8 hal
atau syarat unsur persidangan. Pak, kalau misalnya Pak, salah satu dari unsur itu Pak, kita tiadakan Pak, sah nggak kira-kira sidangnya? Tidak sah. Yang namanya syarat gitu ya, syarat pasti harus kalian laksanakan. Syarat masuk ke 230 gitu ya. Kalian belajar ke 230 dengan apa? Satu, misalnya zonasi gitu kan, atau apa namanya prestasi, afirmasi. Itu syaratnya kan kayak gitu. Termasuk dalam persidangan ada syarat-syarat. Lanjut ya. Ini Mas. Oke, keterampilan memimpin sidang. Raisa, kamu pernah mimpin sidang? Belum pernah. Kira-kira nih, kalau kamu memimpin sidang, gitu ya, apa yang dalam diri kamu sendiri perlukan kira-kira? Apa kira-kira? Percaya diri. Lihat konteks di depan, percaya diri, gitu ya. Percaya diri berkaitan dengan integritas. Nah, tuh, gitu ya. Tapi sebelum percaya diri, yang pertama harus ditemukan adalah harus diterima oleh para peserta sidang. Apa artinya harus diterima? Orang tersebut yang menjadi pemimpin mengerti apa yang mau disidangkan dan mengerti bagaimana mekanisme daripada sidang. Coba kamu bayangin, misalnya si A mau tiba-tiba ujuk-ujuk jadi ketua sidang. Padahal dia nggak ngerti materinya. Kira-kira sidangnya berjalan lancar kan? Tidak akan berjalan lancar. Makanya poin pertama keterampilannya adalah harus diterima para peserta sidang. Harus diterima kenapa? Karena dia harus mampu mempunyai kemampuan, gitu ya. Dan juga memelihara hubungan yang baik. Nih, serunya gini. Ketika seseorang memimpin sidang, ternyata dia banyak musuhnya. Apakah sidangnya berjalan dengan lancar? Akan ada chaos atau kekacauan, gitu ya. Tapi balik lagi, kalau orang tersebut mempunyai hubungan baik, artinya ya komunikasi baik, ketika ada hal yang tidak suka bisa dikomunikasikan di dalam persidangan. Pertama, makanya harus terima oleh peserta. Kedua, berbicara to the point. Tahu ya to the point ya? Gak usah muter-muter. Apa intinya yang kamu bicarakan? Intinya apa? Pelantikan OSIS. Baik, pelantikan OSIS. Pelantikan OSIS, apa syarat-syarat OSIS? Kapan waktunya pelaksanaannya? Nah itu dalam pengurusan sidang ini. Tidak boleh mendominasi pembicaraan. Nah biasanya nih, karena dia merasa sudah menjadi pemimpin, pengennya ngomong terus, benar? Nah hal itu juga boleh kalian pelajari. Kalian perlu ngomong pada saat waktunya ngomong. Tapi ketika kalian itu waktunya berhenti ngomong, dengarkan daripada pesertanya. Itu arti daripada tidak mendominasi. Oke, kita dengar pendapat daripada Davi. Bagaimana Davi? Nah itu tuh. Kalau misalnya dia bilang, Pak, izin saya mau, enggak, tidak bisa. Itu nggak bisa syaratnya. Lalu mempunyai integritas, gitu ya. Nah, yang tadi juga masuk ke dalam tidak mendominasi, memberikan kesempatan. Terakhir nih yang paling penting nih, lihat ya. Yang paling penting, apa yang paling penting? Mempunyai pendirian yang tetap. Nggak galauan, ya nggak insecurean, ya kan? Biasanya orang yang galau yang insecure memutuskan suatu kebijakan, bingung dia. Akhirnya kebijakannya gado-gado, campur semua, tujuan utamanya tidak tercapai. Makanya terakhir dalam keterampilan adalah mempunyai pendirian yang tetap. Bagaimana dia bisa mendapat pendirian tetap? Dia harus, poin pertama, diterima para peserta dan komunikasi yang baik. Lalu poin kedua, the point, dan terakhir integritas. Akhirnya baru dia tuh mempunyai pendirian tetap dan tidak terombang-ambing. Apa Davi masukannya? Masukan saya seharusnya Pak, kita itu nginep Pak pada saat pelaksanaan OSIS. Wah benar. Oke, terima kasih atas masukan kamu. Tetapi dasarnya kita tidak menginap karena untuk kebaikan bersama. Apa kebaikan bersamanya? Biar kalian juga bisa mendapatkan istirahat. Nah itu. Jadi tidak terombang-ambing. Oh iya juga ya, karena nginep enak ya. Jangan malah ngikutin kayak gitu. Terakhir poin 4, keterampilan memimpin sidang. Lanjut Mas. Oke, nah ini izin saya naik. Kita sudah mulai
yang namanya tentang simulasi persidangan menggunakan palu. Masih gitu. Sampai ke sini. Ini sekarang mulai agak seru. Saya perkenalan dulu deh. Tahu ini apa? Palu. Tahu ini apa? Kata. Gitu ya. Biasanya digunakan pada saat sidang-sidang apapun sidang. Gitu ya kalau ini. Kalau tadi yang saya bahas tentang persidangan pidana, umum, perdata, agama dan lain sebagainya termasuk organisasi, skema materinya beda. Tapi yang namanya semua persidangan pasti ada palu dan katakan palu. Kenapa hal ini harus ada? Karena ini merupakan mekanisme sidang. Gitu ya. Mekanisme sidang keputusannya berdasarkan palu daripada siapa? Daripada presidium. Ya, daripada presidium ini. Oke? Pertama, di dalam sidang yang harus ada adalah presidium 1, 2, dan 3. Presidium 1 adalah pemimpin jalannya persidangan. Kedua adalah sekretaris atau notulen, pencatat jalannya sidang. Ketiga adalah eksekutor atau pemantau peserta sidang. Pertanyaan lagi, siapa saja peserta? Peserta adalah dari putusan dan peninjau, gitu ya. Nah ini nih pihak-pihak yang mengikuti persidangan dan unsur di dalamnya. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke, nih. Pertama presidium, kedua utusan, ketiga peninjau, gitu ya. Angelina, utusan itu apa sih maksudnya?